Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta saudara dan kerabatnya, semoga termasuk kita di dalamnya, amin. Baiklah, sebelumnya perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Miftalul Jannah. Saya dari Universitas Aisyah Yogyakarta, jurusan Keperawatan Anestesiologi, semester 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan penyuluhan tentang cuci tangan 6 langkah. Sebelumnya, apakah adik-adik ada yang tahu apa itu cuci tangan dengan 6 langkah atau hidup sehat? Seperti itu, apakah ada yang tahu? Nah, belum tahu ya? Baik, kalau begitu kita bahas dulu ya, Mbak sampaikan. Nah, untuk definisi dari perilaku hidup bersih dan sehat itu sendiri adalah perilaku hidup bersih dan sehat atau BHBS. PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat. Lalu untuk definisi dari mencuci tangan itu sendiri, menurut Departemen Kesehatan 2007, mencuci tangan adalah proses yang secara mekanis melepaskan kotoran dan debris dari kulit tangan dengan menggunakan sabun biasa atau air, dan mencuci tangan adalah membasahi tangan dengan air mengalir untuk menghindari penyakit agar kuman yang menempel pada tangan benar-benar hilang. Lalu tujuan dari mencuci tangan itu apa? Nah, tujuan dari mencuci tangan itu untuk melindungi diri dari berbagai macam infeksi dan penyakit berbahaya, mencegah penyebaran bakteri dan virus ke orang lain melalui tangan. Lalu manfaat dari mencuci tangan itu apa? Nah, untuk yang pertama, manfaat dari mencuci tangan itu untuk menghindari penularan penyakit melalui tangan. Yang kedua, itu untuk menjaga kebersihan diri atau perorangan. Yang ketiga, itu untuk membuat tubuh kita tetap sehat dan bugar. Dan yang keempat, itu supaya tidak menjadi agen penularan bibit penyakit kepada orang lain. Nah, apa dampak yang bisa terjadi kepada diri kita apabila kita tidak mencuci tangan? Nah, dampaknya itu banyak sekali. Ini hanya sebagian ya. Nah, yang pertama itu bisa terjadi keracunan bakteri, karena jika sering makan tanpa mencuci tangan, maka bisa terkena infeksi bakteri. Bakteri bisa menyebar secara langsung dari berbagai tempat. Dan potensi ini juga bisa disebabkan karena makan dengan tangan kotor atau makan sayur mentah tanpa dicuci, seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada resiko tertular flu dan pilek. Tertular flu atau pilek menjadi resiko yang paling sering terjadi secara umum. Penularan ini terjadi ketika baru saja menggunakan fasilitas umum atau bersentuhan dengan orang lain. Nah, yang ketiga ini ada penularan penyakit infeksi tenggorokan. Nah, jika adik-adik memiliki kebiasaan tidak mencuci tangan sebelum makan, maka bisa menyebabkan infeksi tenggorokan. Hal ini terjadi karena banyaknya bakteri yang sudah melekat di tangan kemudian menyebar ke saluran pencernaan. Nah, seperti itu. Lalu yang keempat itu diare. Nah, pasti adik-adik sering dengar kan apa itu diare. Nah, diare itu terjadi akibat infeksi. Nah, ini bisa disebabkan karena virus atau bakteri yang sebelumnya sudah ada di tangan, kemudian akan masuk ke saluran pencernaan melalui makanan dengan bersentuhan langsung dengan tangan, seperti itu. Nah, dan yang kelima itu ada resiko infeksi botulisme. Nah, penyakit botulisme ini menular secara langsung lewat makanan dan tangan yang kotor. Beberapa infeksi ini adalah tanda tanyanya itu seperti terjadi diare, sakit perut, mual, muntah, demam, pandangan kabur, dan hilang kesadaran. Nah, yang keenam itu ada resiko radang pernafasan. Nah, penyakit ini tuh biasanya menyebabkan sesak nafas, batuk, flu, dan radang tenggorokan. Penyakit ini biasanya itu menyebar melalui bakteri atau virus yang masuk ke tubuh melewati makanan. Seperti itu.
Nah, lalu kapan waktunya mencuci tangan? Nah, waktunya mencuci tangan itu ada sebelum dan setelah makan, setelah mengganti pembalut, sebelum dan setelah menyiapkan makanan, khususnya sebelum dan setelah memegang bahan mentah seperti produk ternak dan ikan. Nah, seperti itu. Lalu yang keempat itu ada setelah memegang hewan atau kotoran hewan, ada setelah mengusap hidung atau bersin di tangan. Nah, setelah bersin kita harus mencuci tangan dulu ya sebelum kita makan agar bakterinya itu tidak masuk ke tubuh kita, seperti itu. Nah, lalu sebelum dan setelah mengiris sesuatu. Lalu ada sebelum dan setelah memegang orang sakit atau orang yang terluka, lalu setelah menangani sampah, lalu sebelum memasukkan atau mencopot lensa kontak, lalu setelah menggunakan fasilitas umum, misalnya toilet, warnet, wartel, dan lain-lain seperti itu. Lalu setelah pulang bepergian atau setelah bermain, dan yang terakhir itu sesudah buang air besar atau buang air kecil. Nah, cara mencuci tangan. Nah, cara mencuci tangan itu ada 6 langkah. Yang pertama itu kita menggosokkan telapak kita seperti ini. Kita membasahi tangan kita dulu, lalu menaruh sabun di tangan kita, lalu kita menggosokkan seperti ini. Nah, lalu cara yang kedua itu di punggung tangan seperti ini, diusap-usap. Ini cara yang kedua. Lalu cara yang ketiga itu di sela-sela tangan seperti ini. Dan yang keempat itu gerakan mengunci. Nah, seperti ini. Yang kelima itu di ibu jari diputar-putar seperti ini. Dan yang keenam itu di ujung-ujung jari digosok-gosokkan di telapak tangan seperti ini. Nah, sudah selesai. Nah, ini caranya tadi ya, benar. Ini di telapak tangan dulu, lalu di punggung tangan, lalu di sela-sela, lalu gerakan mengunci, lalu di ibu jari, lalu digosokkan ujung jarinya seperti itu. Sudah selesai. Nah, sudah selesai. Terima kasih. Nah, setelah selesai ini, kakak di sini mau bertanya kepada adik-adik. Coba jelaskan siapa yang bisa. Apa itu perilaku hidup dan sehat? Tadi kakak sudah menjelaskan apa itu. Apakah ada yang tahu? Baik, adik Rina, apa itu? Oh ya, benar ya adik ya. Baik, yang kedua, apa yang dimaksud dengan mencuci tangan? Ayo, siapa yang bisa? Baik, Dek Doni itu apa? Oh ya, benar ya Dek ya. Baik, lalu yang ketiga, jangan berebut ya, nanti setelah ini kakak akan kasih hadiah. Lalu yang ketiga, apa tujuan dari mencuci tangan? Tadi kakak udah jelasin. Oh ya, benar. Benar tadi adik siapa? Oh, adik Dea. Baik, benar ya Dek ya. Baik. Lalu yang keempat, apa manfaat dari mencuci tangan? Ayo, siapa yang bisa? Ayo, siapa? Kalau tadi mendengarkan kakak, pasti semuanya bisa menjawab. Nah, itu adik siapa? Oh, adik Devi. Apa? Bisa? Nah, benar Dek. Benar, pintar. Nah, lalu yang kelima, apa saja dampak apabila kita tidak mencuci tangan? Ayo, siapa yang bisa? Oh ya, itu yang pojok itu siapa? Adik siapa? Oh, adik Fani. Oh iya, apa? Bisa, Dek? Nah, bisa ya. Benar, Dek. Benar. Nah, lalu yang selanjutnya, kapan waktu yang tepat kita mencuci tangan? Tadi kan kakak menjelaskan banyak sekali ya. Nah, kalian bisa menyebutkan 3 saja. Sudah cukup. Siapa yang bisa? Nah, itu adik siapa yang mengacungkan tangan itu? Tasya. Oh ya, apa Dek? Oh ya, benar ya Dek ya. Ya, benar. Lalu yang terakhir, bagaimana langkah mencuci tangan dengan 6 langkah? Nah, tadi kakak baru saja menjelaskan. Siapa yang tahu? Mudah sekali. Oh ya, itu adik siapa? Adik Caca. Oh ya, apa Dek? Gimana? Oh ya, benar ya. Oh ya, benar ya. Baik. Alhamdulillah, selamat ya atas tadi adik-adik yang menjawab. Nanti kakak abis ini akan kasih sesuatu buat kalian semua. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Maaf apabila kakak banyak salah. Sekian dari kakak, banyak salah mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.